Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak hebat, anak cerdas, marilah sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Apa yang telah kamu lakukan kebaikan hari ini? Apakah kalian sudah menyiapkan buku-buku tulis? Apakah kalian tadi membantu orang tua? Apakah kalian sudah mandi? Dan apakah kalian sudah sarapan? Alhamdulillah jika semua sudah kamu lakukan. Anak-anak hebat, hari ini kita masih belajar tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Dan hari ini pembelajaran kedua. Apakah tujuan pembelajaran kita hari ini anak hebat? Yang pertama adalah kamu nanti membaca cerita. Dalam cerita tersebut, kamu menemukan contoh pelaksanaan sila-sila Pancasila terkait menyayangi hewan dengan benar. Oke, yang kedua, nanti kita berdiskusi. Diskusi kita itu tujuannya agar kamu mampu menuliskan pendapat terkait penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ya nak ya, mudah-mudahan tujuan pembelajaran kita ini dapat terpenuhi, dapat tercapai. Kenapa? Karena ibu yakin ini semua kamu telah lakukan. Oke, yang kebaikan yang telah kamu lakukan harus selalu kamu jalankan. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini kita umpamakan yaitu Beni. Beni sedang apa nak? Beni sedang memberikan makan apa? Ikan. Di situ ada ikan, ada ayam, ada kelinci ya. Itu semua adalah binatang peliharaan. Beni sudah bersikap baik. Beni menyayangi binatang. Beni mengasihi binatang dengan cara apa? Yaitu memberi makan hewan peliharaannya, sehingga hewan-hewan tersebut tidak kelaparan. Ya Naya, kita baca. Kamu sudah belajar tentang hewan selama 1 minggu. Banyak hal yang kamu pelajari. Kamu sudah tahu bagaimana hewan berkembang biak dan jenis hewan yang hidup di negara-negara ASEAN. Kemarin kita sudah bahas ada hewan yang berkembang biak secara ovipar, yaitu hewan yang berkembang biak secara bertelur. Ingat depannya O seperti telur, berarti ovipar adalah hewan yang bertelur. Contohnya apa? Ada nggak di sini? Ya ada ayam, ya ada ikan. Umumnya hewan ovipar itu mempunyai bulu-bulu, mempunyai jengger, berkaki 2. Apalagi nak? Tidak mempunyai daun telinga. Ya, berbeda dengan hewan vivipar. Hewan vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ada nggak di sini contohnya? Ada tuh ya, apa? Kelinci. Kelinci, ciri-cirinya apa kelinci? Betul, mempunyai daun telinga. Terus mempunyai bulu-bulu halus, mempunyai kelenjar susu. Terus lagi apa nak? Ya, hewan ini berkaki 4. Biasanya
hewan vivipar itu mempunyai kaki 4. Yang ketiga, cara perkembangbiakan hewan adalah dengan cara ovivipar, yaitu hewan yang berkembang biak secara bertelur dan melahirkan. Contohnya apa? Ular. Bu, aku lihat kok ular itu langsung beranak, langsung melahirkan. Biasanya hewan ovovivipar ini menyimpan telur di dalam mulutnya. Nanti setelah menetas, maka anak-anak hewan tersebut baru dikeluarkan. Ngerti ya nak ya? Oke, Bu, hewan-hewan ini apakah di Indonesia saja? Tidak. Banyak hewan-hewan ini juga hidup di negara-negara ASEAN. Ya, ada yang dari Australia. Apa coba? Hewan yang berasal dari Australia. Betul, itu adalah kanguru. Enak ya? Oke, kita belajar tentang hewan-hewan yang hidup di negara ASEAN. Banyak sekali yang harus kita bahas. Banyak sekali yang perlu kita bahas. Menarik bukan, nak? Oke, dilanjutin ya. Lihat gambar apa ini, nak? Ini adalah gambar burung Garuda. Burung Garuda, kemarin apa yang kamu tahu? Adalah lambang negara kita. Yang terdapat di dadanya itu ada perisai yang disebut dengan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Ya, apa bunyinya? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa, Bu? Yuk, sekarang Ibu mau tanya kamu. Apa keterkaitannya dengan bacaan-bacaan ini? Dan apa keterkaitannya juga dengan lambang yang di samping? Kita tarik garis sama-sama. Ibu kasih waktu 2 menit kira-kira. Ini yang pertama, kedua, ketiga. Kita tarik garisnya ke lambang Pancasila yang kemana ya? Yang pertama, membantu teman saat jatuh dari sepeda. Berarti kita tarik garisnya itu termasuk arti dari sila keberapa? Coba siapa yang tahu? Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, kita samakan. Membantu teman saat jatuh dari sepeda termasuk sila yang kedua. Apa bunyinya tadi yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu yang kedua, menghargai karya orang lain. Itu termasuk sila yang keberapa ya, Naya? Kita tarik garis yang keberapa kira-kira nih? Kita samakan. Oh, sila yang kelima. Apa artinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi. Termasuk ini arti dari Pancasila yang betul sekali, yang keempat. Lalu selanjutnya, menghormati teman saat beribadah. Ini adalah arti dari Pancasila yang ke-1. Lalu selanjutnya, bangga saat mengenakan batik adalah Pancasila yang ke-3, yaitu
Persatuan Indonesia. Bu, apa sih keterkaitannya ini semua dengan hewan tadi? Ada enggak ya? Coba pengamalan sila-sila Pancasila dalam menyayangi hewan. Yang pertama, ada gambar kucing nih. Apa Bu keterkaitannya kucing dengan Pancasila? Orang lambang negara kita Pancasila, Garuda Pancasila, kok ini kucing ya? Apa keterkaitannya nak? Nanti kita bahas. Lalu yang kedua adalah kelinci. Yang ketiga sapi. Yang keempat anjing. Nah, hewan-hewan ini termasuk hewan apa tadi? Ovipar, vivipar, atau ovovivipar? Ya, ini semua adalah hewan yang termasuk vivipar, yaitu hewan yang beranak atau melahirkan. Oke, Bu, apa sih keterkaitannya hewan-hewan ini dengan Pancasila? Banyak sekali keterkaitannya. Nah, kucing, terus kelinci, sapi, anjing, ini adalah hewan peliharaan. Ya, bagaimana kamu untuk menyayanginya? Apakah termasuk pengamalan Pancasila? Arti dalam Pancasila iya, yaitu sila ke-1 bisa, kedua bisa, ketiga bisa, keempat bisa, semua bisa. Apa nak? Coba pengamalan sila-sila Pancasila dalam menyayangi hewan. Yang pertama, melindungi dan merawat hewan sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu sila ke-1. Lalu yang kedua, bangga terhadap hewan asli Indonesia, itu sila ke-3. Lalu ketiga, melaksanakan kewajiban dan hak dalam merawat dan menyayangi hewan, yaitu sila ke-5. Yang keempat, menolong hewan, termasuk sila ke-2. Oke nak, paham ya? Ya, jadi jangan sia-siakan hewan peliharaan kamu. Jika kamu mempunyai hewan peliharaan, Bu, saya mah nggak punya hewan peliharaan. Saya mah nggak suka sama hewan. Ya, walaupun kamu tidak suka sama hewan, tetapi kamu jangan sekali-kali menyakiti hewan tersebut. Kenapa? Karena hewan adalah ciptaan Tuhan juga. Ya, Bu, aku nggak punya hewan peliharaan, tapi aku suka memberi makan hewan tersebut. Bagus. Itu justru yang dianjurkan. Paham nak? Alhamdulillah jika kamu sudah paham. Ibu punya cerita tentang Lina yang memiliki seekor kucing. Ya, ia sangat menyayanginya. Kucing Lina senang bermain. Terkadang Lina mengajaknya bermain di taman atau di halaman rumah. Kalau Lina sedang bersekolah atau sedang bepergian, kucing Lina bermain sendiri, memanjat atap rumah, berguling, atau bermain dengan bola adalah hal yang disukainya. Lina mempunyai seekor kucing. Apakah kamu punya kucing atau kamu punya peliharaan lain? Ya, coba jika kamu punya, bagaimana sikap kamu, bagaimana perilaku kamu, sama nggak dengan Lina? Suka bercanda, suka mengajak main, ya. Lucu kalau kamu misalnya bermain dengan kucing saja. Ibu punya kucing, ya lucu sekali. Gemes kalau kita sedang bermain-main dengan kucing ya. Dengan peliharaan lain juga mungkin sama, bukan kucing saja. Kita lanjut nak. Nah, di sini Lina sangat sayang terhadap kucingnya. Ya, dia itu senang bermain. Lina ini mengajak kucingnya bermain ke taman kota, di halaman. Ya, kucingnya itu sangat menggemaskan. Nah, pagi ini Lina sangat sedih.
Kucingnya terjatuh dari atap rumah. Saat Lina mendekati kucingnya, Lina melihat kaki kiri kucing terluka. Lina panik. Tetangga Lina adalah seorang dokter hewan. Lina membawa kucingnya ke sana. Dokter hewan sangat teliti mengobati kucing Lina. Ia memasang perban untuk menutupi luka kucing. Ya, kasihan sekali ya, kucingnya jatuh dari atap rumah ya. Saking sayangnya Lina sama kucingnya itu, dia langsung membawa kucingnya itu ke dokter hewan. Untungnya dokter hewannya itu dekat dengan rumah Lina. Lalu setelah diobati, Lina membawa kucingnya pulang. Ia senang karena kucingnya sudah bisa berjalan kembali. Lihat, kucingnya Lina putih, sangat menggemaskan. Oke nak, ibu mau tanya bagaimana sikap kamu jika kamu posisi kamu seperti Lina. Tugas kamu di buku tema halaman 128 dan 129. Nah, sama yang ibu ucapkan tadi. Satu, bagaimana pendapatmu tentang sikap Lina terkait penerapan sila Pancasila? Jelaskan. Apa yang akan kamu lakukan apabila menjadi Lina terkait penerapan sila Pancasila? Oke nak, kerjakan di buku tugasmu. Kerjakan pula dengan tepat waktu. Ibu tunggu sampai jam 3 sore. Oke ya nak ya. Hari ini kenapa ibu berikan materi nak? Karena libur 1 Muharramnya oleh pemerintah diganti di hari Rabu. Jadi hari ini ibu berikan materi, untuk hari Rabu besok itu kamu belajar di rumah. Jadi hari Rabu tidak ibu berikan materi ya nak ya. Tapi tetap kamu harus tetap belajar. Jangan banyak main, terutama main HP. Belajarnya sebentar tapi main HP-nya banyak. Ibu berpesan, jika kamu telah selesai belajar, tolong HP-nya berikan kepada mama kamu. Enak ya, jangan sampai kamu nanti ketergantungan dengan HP. Jika tidak ada HP, maka kamu akan gelisah. Jangan sampai seperti itu nak. Ya, jangan karena HP kamu main HP, kamu lupa waktu. Jangan karena HP kamu tinggalkan kewajiban kamu. Kewajiban kamu sebagai seorang hamba, yaitu sebagai hambanya Tuhan, sebagai hambanya Allah, sebagai kamu itu sebagai anak dari orang tua kamu, sebagai kakak, sebagai adik, itu kamu mempunyai kewajiban dan hak kamu masing-masing. Jangan sampai kamu hanya menuntut hak kamu, tetapi kewajiban kamu tidak kamu laksanakan. Kamu menuntut uang jajan dari orang tua kamu, tetapi kamu tidak mau mematuhi orang tua kamu. Kamu menuntut ingin masuk surga, tetapi kewajiban kamu sebagai hamba Allah tidak kamu laksanakan. Tidak seperti itu. Antara kewajiban dan hak itu harus sejalan. Oke nak, paham ya? Tugas hari ini hanya 1. Jadi tolong kerjakan langsung, jangan nanti-nanti. Dan ibu berpesan ya, untuk hari ini dan seterusnya kamu menulis tugas kamu ini menggunakan pulpen ya nak ya, agar ibu memeriksanya itu gampang, tidak buram. Karena yang memakai pensil itu, ibu ketika memeriksanya itu agak tidak jelas. Oke nak, paham ya nak ya? Terima kasih atas perhatian kalian. Jaga selalu kesehatan. Ingat kewajiban kamu sekali lagi. Oke, terima kasih.
dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.